Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang berbahagia ini, kami dari kelompok 5, saya Indria Ismawati dan ada rekan saya, Pak Muhammad Muhammad. Purnomo. Ya, kita akan melakukan coaching yang bergantian dengan kita hadirkan 2 sesi. Yang pertama, Pak Purnomo akan menjadi coach dan saya sebagai coachee. Oke, untuk skenarionya kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan Bu Indria. Uh, Tumben-tumbennya ini udah lama tidak bertemu. Apa kabar sebelumnya Bu Indria? Alhamdulillah sehat, Pak Pur. Pak Pur sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu dan juga pastinya bahagialah pastinya Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kan tumben-tumbennya ini udah lama juga kita nggak berjumpa, nggak bertemu. Ini tiba-tiba datang, ini pasti ada sesuatu. Ini nggak mungkin tanpa tujuan. Ini pasti ada tujuan terselubung sehingga berkenan untuk datang dan bersilaturahim kepada saya, mendatangi saya. Oke, ini ada apa nggih Bu Indria? Kok kayaknya penting ini? Iya, Pak Pur. Ini uh, sebenarnya ada sedikit permasalahan yang saya kira kalau mungkin bisa berbagi, bisa sharing karena Pak Pur kan sudah berpengalaman, ya kan, sudah ikut CGP juga, terus sudah di guru SMA, muridnya kan heterogen. Saya pengennya bercerita. Ada sedikit masalah Pak Pur. Jadi begini, Masalah pada awal pribadi atau masalah, mohon maaf sebelumnya loh, mohon maaf. Ini masalah pribadi, keluarga atau masalah sekolah Ibu? Ini kok sepertinya agak-agak gimana begitu. Ini masalah apa dulu ini Bu? Bukan ini masalah keluarga permasalahan pastinya kan? bukan Pak Pur. Kita rileks aja ya Pak. Jadi permasalahannya yang pasti yang jelas permasalahan siswa ya Pak. Permasalahan siswa. Ya, jadi begini Pak Pur. Pada awalnya ini kan kita juga kemarin itu belajar ya Pak. Dari kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional di modul yang sebelumnya itu. Jadi kok saya itu paham gitu loh. Ternyata mengetahui sosial emosionalnya siswa itu sangat penting. Nah, pada saat ini, jadi saya itu setelah mempelajari itu muncul suatu masalah, Pak Pur. Masalahnya itu saya punya siswa baru. Nah, siswa baru itu punya karakter yang unik. Nah, di sini tujuannya itu saya pengen sharing supaya bisa menghadapi karakter siswa yang menurut saya itu luar biasa dari teman-teman yang lain. Oke, bisa sedikit ditangkap berarti bahwa Bu Indria memiliki siswa baru yang barangkali karakternya unik. Nah, pertanyaan saya Bu Indria, kenapa kok karakter unik itu menjadi masalah buat Indria? Pasti ada sesuatu ini. Apa kok itu menjadi masalah Bu Indria? Kan karakternya unik, kok malah menjadi masalah? Iya. Kenapa Bu Indria? Ya, karakternya unik itu memang 7 tahun saya mengajar ya Pak Pur. Baru ini saya itu menghadapi siswa itu yang uh, jadi siswa ini tuh namanya Aska. Ya, saya kasih profilnya dulu, namanya Aska. Dia itu murid baru yang hampir 2 minggu di sekolah kami. Lah, pada awal masuk, jadi hari pertama masuk, dia itu sudah menunjukkan sikap-sikap yang gimana ya, kayak kalau bahasa Jawanya itu uraan gitu loh Pak. Uraan itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya kayak seenaknya sendiri gitu loh. Itu yang pertama, waktu upacara itu dia sudah berani nendang temannya di hari pertama dia sekolah. Oke lah, kita
mencoba berpikir positif karena ini masih anak kelas 2 SD, mungkin waktu itu dia bergurau dengan temannya, seperti itu Pak Pur. Nah, terus yang berikutnya, ini yang jadi masalah itu anak ini ketika saya masuk di kelasnya, permasalahannya itu yang pertama anak ini itu bukunya awalnya itu dicoret temennya. Habis dicoret sama temennya itu, saya kan masuk, saya salam. Belum saya salam itu dia sudah teriak-teriak ke temannya. Siapa ini yang nyoret buku saya? Gitu. Itu ada saya padahal di depan. Nah, itu kan sudah nggak sopan ya. Kok gini sih anak ini? Saya tegur dengan pelan-pelan. Sebentar ya, Miss Indri salam dulu. Nanti kita bicara lagi. Gitu. Saya salam ke anak-anak. Lalu dia itu habis saya salam itu dia kan semua teman-temannya diem nih. Dia itu lagi, apa nih coret bukuku gitu sambil teriak-teriak. Terus akhirnya sebentar saya lihat dulu mana bukunya, saya gitu kan. Padahal bukunya itu dicoret hanya sedikit saja. Dia itu sudah marah. Berarti dari cerita ini, mohon maaf saya potong Ibu, saya memastikan Ya, aja dulu. Dari sini anak itu terlihat memang temperamen begitu Ibu nih. Temperamen, suka marah atau gampang marah, sedikit ada masalah saja sudah marahnya betul-betul meningkat dan melebihi yang lain atau tidak seperti yang lainnya, begitu Ibu nih untuk yang Mas Aska. Betul. Ya, betul sekali Pak Pur. Saya lanjutkan ya. Jadi setelah marah seperti itu, terus Mas Aska ini yang jadi puncaknya itu marah-marah kayak orang yang kalap, kayak yang punya masalah besar. Terus akhirnya habis marah-marah, teriak-teriak itu saya bilang, Mas Aska, ini mengganggu pelajaran. Ayo kita keluar saja. Saya gitu kan. Saya takutnya nanti siswa-siswa yang lain itu juga apa pengaruhnya ke takut mungkin ya Pak Pur kalau ada temannya teriak-teriak. Terus saya, kok begini gitu kan. Ayo kita keluar saja. Saya begitu. Dari situ itu dia nggak mau keluar, nggak mau sambil teriak-teriak begitu. Akhirnya saya itu mencoba telepon ke wali kelasnya karena waktu itu saya kayak merasa kewalahan gitu kan. Saya sampai ditendang Pak waktu itu. Saya ditendang. Saya kan cuma bilang begini, saya laporkan ke wali kelasmu loh kalau kamu nggak mau saya ajak keluar. Kan ini Bu Indri cuma pengen ngomong-ngomongan, nggak mau, itu terus saya ditendang Pak Pur. Ya, ini kan maksudnya arahnya kok temperamen banget anak ini, itu loh. Ya, terus, ya, sudah. Itu Ibu sudah bisa ditangkap apa yang tadi menjadi permasalahan Bu Indria, bahwa ada anak baru pindahan yang dia itu temperamen banget, temperamen sekali. Ya. Sekali mendapat masalah atau mendapat gangguan meskipun itu hanya sepele atau masalah kecil, dia sudah emosinya meluap-luap, begitu ya Bu ya, marah-marah, dia sudah bisa ditangkap. Nah, dari kejadian-kejadian yang sudah yang beberapa hari atau mungkin beberapa bulan dia di sekolahnya Bu Indria, sudah ada tindakan apa yang sudah dilakukan untuk sementara ini? Sudah masalah itu terjadi, itu kalau tindakan yang sudah kita lakukan itu yang pertama kita sudah berusaha omong-omongan baik-baik dengan anak tersebut, tetapi anak tersebut itu belum kooperatif. Jadi kita tunggu sampai cooling down, terus akhirnya kita berusaha untuk cari solusi dengan cara mendekati teman-teman yang kenal atau tetangganya yang kenal dengan Mas Aska ini, supaya kita tahu latar belakang sebenarnya anak ini kenapa sih begitu. Nah, itu ada salah satu temannya Mas Aska ini bilang kalau Mas Aska ini takut sekali dilaporkan ke orang tuanya. Nah, seperti itu Pak Pur. Takut dimarahin orang tuanya seperti itu. Oke. Berarti memang sudah ada tindakan untuk mengatasi, untuk usaha dalam rangka usaha mengatasi tindakan-tindakan dari Mas Aska ini Bu ya. Untuk selanjutnya setelah tindakan itu kan masih si Mas Aska ini masih temperamen dan masih melakukan tindakan-tindakan yang kiranya itu berbahaya buat teman-temannya dengan kemarahannya itu. Nah, kemudian rencana tindakan ke depan kira-kira apa Ibu
dari Ibu Indria Kalau barangkali untuk bisa mengantisipasi dan mengatasi temperamen dari Ananda Aska ini? kalau rencana tindak lanjut saya itu mungkin saya akan ini ya Pak Pur, saya akan berusaha memediasi Mas Aska dengan wali kelas dan beserta kepala sekolah supaya anak ini itu enaknya digimanain gitu ya. Ini kan makanya saya curhat dulu ke Pak Pur. Harusnya saya ke orang tuanya dulu atau ke wali kelas ke orang tuanya langsung atau ke wali kelasnya dulu ya Pak. Nah, ini penting Ibu untuk hal yang satu ini karena ini sudah bahasa mudahnya itu sudah akut begitu Ibu ya, karena kemarahannya begitu frontal ketika saya dengarkan tadi. Jadi barangkali memang diperlukan diskusi dengan wali kelas dan sebisa mungkin melibatkan manajemen sekolah Ibu. Karena ini khawatir kan nanti kalau kita jalan sendiri tanpa manajemen sekolah nanti malah menjadi masalah juga. Dan tentunya menurut saya jangan lupa untuk mengundang orang tua atau melibatkan orang tua untuk mengatasi masalah ini. Harapannya dengan kerjasama antara Bu Indri, wali kelas, manajemen sekolah, dan orang tua nanti mampu mencari akar masalahnya yang nantinya itu akan mampu untuk meredam atau bahkan menghilangkan temperamen dari Mas Aska itu tadi. Kalau menurut saya begitu. Bagaimana kalau menurut Bu Indri? Ya, menurut saya sih, ya saya mungkin juga akan melakukan itu, Pak. Dari mungkin saya berdekatan dulu ya biar anaknya cooling down, kita berusaha untuk omong-omongan dulu sama anaknya. Mungkin kenapa kok sampai takut gitu loh kalau dilaporkan ke orang tuanya. Itu kenapa? Terus baru nanti kalau sudah omong-omongan sama wali kelasnya dan Pak kepala sekolah pastinya nanti minta orang tuanya diundang seperti itu. Terima kasih Pak Pur atas solusinya. Ini menjadi suatu agak plong gitu. Akhirnya harusnya memang tidak langsung ke orang tua ya. Jadi ke guru dulu, ke gurunya dulu. Ngoten nggih Pak Pur nggih. Kalau menurut saya harusnya seperti itu Ibu, karena kan ini agar masalahnya nanti benar-benar terselesaikan sampai akar-akarnya begitu. Nah, untuk selanjutnya barangkali monggo silahkan nanti ditindaklanjuti terkait dengan rencana tadi dan kami tunggu Bu ya, saya tunggu hasilnya kalau nanti diperbolehkan sharing kembali bagaimana hasilnya, bagaimana perkembangannya, kemajuannya, apakah benar-benar berhasil untuk mengatasi permasalahan Ananda ini. Begitu Ibu ya. Baik. Terima kasih Pak Pur, ini sangat bermanfaat sekali ya, ada pencerahan sama Bu Indria dari permasalahan siswa saya yang agak unik ini. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih kedatangannya Bu Indria, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Itu tadi adalah sedikit permasalahan. Sebentar Bu. Ini saya berhenti merekam untuk kemudian nanti rekaman kedua barangkali begitu Bu. Sebentar. Halo.